Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama nihayati kamalika wa adadi kamali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu aliyul azim. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa sempat untuk memenuhi salah satu titahnya, salah satu panggilannya, yaitu untuk mengupgrade diri, untuk mengecas diri melalui ibadah sholat zuhur. Sungguh banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini jangankan bisa duduk di dalam masjid yang suci dan mulia ini, menghadap kiblat, melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan dengar tausiah atau ceramah. Betapa banyak saudara-saudara kita jangankan untuk sholat berjamaah, untuk berkumpul seperti kita, untuk makan saja, untuk minum saja mereka memerlukan bantuan orang lain. Mereka berbaring di rumah sakit menjerit dikarenakan penyakit yang sedang dialaminya. Sungguh beruntung bagi kita. Oleh karena itu, salah satu wujud dan bentuk rasa syukur kita atas berbagai kenikmatan sehat dan sempat yang kita nikmati, kita rasakan saat ini, kita buktikan dengan bentuk khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah. Khidmat amaliyah kita melaksanakan sholat, khidmat amaliyah kita melaksanakan i'tikaf, dan khidmat ilmiah kita sharing informasi, kemudian sharing pengalaman, dan bagi pikiran, tukar pikiran, dan mendengarkan ceramah tausiah seperti sekarang ini. Ini adalah merupakan wujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kita ini sekarang banyak orang mengatakan, dan memang kita rasakan bahwa kita ini hidup di abad modern, serba canggih. Modern dalam berarti fasilitas yang serba canggih, modern dalam berarti pola pikir, pola hidup, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan modern yang sering identik dengan teknologi yang sangat canggih, yang serba cepat, yang serba mudah, kita ini hidup dalam serba cepat ini yang mengakibatkan ada sebuah karakteristik negatif dari perilaku manusia modern ini. Banyak sekali positif-positif yang dikeluarkan sebagai pengaruh dari modern, tetapi ada juga yang negatifnya. Salah satu karakteristik masyarakat modern, karakteristik negatifnya adalah terciptanya sifat atau sikap individualistik, kehilangan rasa kepedulian, kehilangan rasa kepekaan, kurang lagi memperhatikan kebutuhan orang lain, kurang lagi memperhatikan, bahkan bukan hanya kurang, tapi semakin kesini semakin sirna rasa atau sikap untuk mementingkan kepentingan orang lain. Jangankan di masyarakat,
Jangankan di perusahaan, jangankan di organisasi atau lembaga. Hari ini banyak di rumah-rumah sepertinya sepi, padahal kalau di rumah ada semuanya. Bapaknya ada, ibunya ada, anaknya ada, semuanya komplit. Pembantunya juga ada, tapi nyaris seperti tidak ada suara. Yang ada hanya suara TV saja tanpa orang yang menontonnya. Ketika dilihat ibunya asik memegang HP, bapaknya asik memegang HP, anak juga asik memegang HP, pembantunya pun juga asik memegang HP. Jadi autis semuanya. Dan bukan hanya ketika sampai, ternyata ketika bangun tidur yang pertama diambil itu adalah handphone. Ya kan? Yang pertama diambil adalah HP. Dibuka WhatsApp-nya, dibuka BBM-nya, dibuka feed-nya, dibuka Facebook-nya dan lain sebagainya. Jadi semua orang itu asik dengan dunianya sendiri, sehingga kurang begitu banyak memperhatikan terhadap kepentingan orang lain. Untuk anggota keluarganya sendiri saja ini terjadi, sering saya melihat. Bahkan di tengah-tengah rumah saya sendiri seperti itu. Jadi saya kira tidak berbeda lah mungkin. Nah, ini kita tidak bisa hindari. Nah, ini bias dari pengaruh teknologi yang super canggih, yang cepat-cepat, ya, yang kita senantiasa berada dan bersamanya, yaitu debat modern ini. Nah, karakteristik ini ada positifnya dan ada yang negatifnya. Nah, negatifnya seperti tadi, sirnanya, semakin hilangnya kepedulian dan kepekaan. Dan ini adalah kemudian kepekaan adalah konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dan untuk dilakukan oleh kita semua. Tadi ada yang disebut dengan isariyah. Isar itu artinya mengorbankan kompetensi diri untuk orang lain, mengorbankan kepentingan diri untuk kepentingan bersama. Dan inilah salah satu yang menjadi faktor selain bimbingan wahyu Allah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah disambut oleh sahabat Ansar. Karakteristik masyarakat Madinah jelas di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Yathrib menjadi sebuah kota yang hebat, yang berada yang disebut dengan Madinah, bahkan ujungnya Al-Munawwarah yang senantiasa tersinari. Bukan hanya karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu saja, tetapi ada faktor-faktor internal dari masyarakat setempat. Di antaranya adalah karakteristik masyarakat setempat yang dijelaskan di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Yathrib itu senantiasa mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Orang Yathrib itu santun, orang Yathrib itu adalah senantiasa mementingkan kepentingannya bersama, bahkan rela mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, sehingga ditopang dengan karakteristik masyarakat seperti itu. Nabi Muhammad membawa konsep Al-Quran yang hebat, wahyu dari Allah, sehingga tidak mengalami banyak kesulitan untuk membangun, menata kehidupan Yathrib menjadi sebuah kota yang beradab yang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Inilah masyarakat Madinah yang disebut dengan Isariyah, dan konsep Isariyah inilah yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di lembaga, di organisasi, di tempat kita bekerja. Nah, yang kita lihat analisis sementara saya, hari ini kita semakin sirna, semakin hilang apa yang disebut dengan Isariyah, senantiasa mempunyai karakteristik untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Dan yang paling parah, kalau sikap ini sudah berada di lembaga, sudah berada di sebuah organisasi yang seharusnya maju-maju bersama, tidak one man show, tapi tidak ada sikap-sikap seperti itu, yang ada malah saling menjatuhkan, yang ada adalah saling membuka aib orang lain, yang ada adalah saling memperlihatkan kekurangan orang lain, yang seharusnya kekurangan, kelemahan orang lain bukan hanya ditutupi tapi dilengkapi. Tetapi kalau ini terjadi di sebuah lembaga atau organisasi, masing-masing antar karyawan, masing-masing antar pekerja, masing-masing ingin maju sendiri, tidak maju bersama-sama, ingat ada sebuah pepatah, serigala tidak akan memangsa domba yang bergerombol, tapi serigala hanya akan memangsa domba yang sendirian. Pepatah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup sendirian.
Kita harus bersama-sama. Ada kewajiban kolektif, ada kewajiban individual. Nah, ketika kita berada di sebuah lembaga, ketika kita berada di sebuah organisasi, maka kewajiban individual itu harus kita kesampingkan, tetapi konsep-konsep aturan main yang berpihak kebersamaan itu yang harus kita kedepankan. Nah, ini semua berdasarkan dengan nilai-nilai ithariyah, mempunyai kepedulian, kepekaan, memperhatikan kepentingan orang lain dan kepentingan orang banyak yang harus senantiasa tertanam di dalam diri kita. Kalau semuanya orang, semuanya pekerja, semuanya pegawai, semua karyawan mempunyai sikap ithariyah sebagaimana yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, saya kira perusahaan mana, lembaga mana, organisasi mana yang tidak akan maju dengan cepat, yang tidak akan maju dengan pesat, karena semuanya bekerja sama. Kita harus berpikir bahwa kita bukan hanya hidup sendiri untuk menanam kancing saja, kita butuh ribuan orang lain. Dan sebaliknya, kalau tadi masyarakat Madinah yang mempunyai sikap atau karakteristik masyarakatnya ithariyah, berbeda dengan masyarakat Makkah. Makkah itu mempunyai sifat ananiyah, arogan. Rasulullah itu dilahirkan di Makkah, 13 tahun di Makkah, tidak kuat panas. Karena Rasulullah mempunyai karakteristik ithariyah, hidup berada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai karakteristik ananiyah, arogan, egois. Sehingga Rasulullah berhijrah ke Madinah, sampai Rasulullah wafat di Madinah, membangun kota Madinah, wafat di Madinah, dan sampai hari ini berada di Madinah. Ini karena karakteristik. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah anfa'uhum linnas. Salah satu ciri manusia atau hamba yang mempunyai karakteristik ithariyah adalah yaitu mempunyai anfa'uhum linnas, mempunyai banyak manfaat bagi orang lain, dan manfaat itu diberikan kepada orang lain, tidak memikirkan sendiri. Bahkan dalam hadis-hadis lain Rasulullah menerangkan, indikasi keimanan itu bukan hanya sholat saja, indikasi keimanan itu bukan hanya tilawat Al-Quran saja, indikasi sholat itu bukan hanya rajin yang bangun malam saja, indikasi sholat, indikasi seseorang yang beriman itu bukan hanya rajinnya puasa saja, tetapi indikasi orang-orang yang beriman, banyak hadis menjelaskan dengan cara yaitu bagaimana dia mampu atau tidak memberikan manfaat kepada orang lain, mampu atau tidaknya seseorang itu memberikan bantuan kepada orang lain, meringankan beban orang lain, bukan membebani orang lain, mempermudah pekerjaan orang lain, mempermudah pekerjaan bersama, melengkapi kelemahan-kelemahan orang lain, bukan membuka dan menutupi kebaikan, kecerdasan, kepiawaian orang lain, dan dibuka berbagai kelemahannya sehingga saling menjatuhkan. Nah, ini maka yu'minu billah, kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman meyakini bakal datangnya hari akhir, kata Rasulullah, falyukrim jarah, hendaklah mempunyai sikap atau sifat kepedulian sosial, perhatikan tetangga. Tidak beriman, kata Rasul, seseorang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin tilawat Al-Qurannya, rajin bangun malamnya, dia adalah hidup dalam keadaan berkecukupan, nikmat makan, nikmat berada di rumah, nikmat tidur, sementara di belakangnya ada orang-orang yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Tidak beriman, kata Rasulullah. Artinya tidak beriman seseorang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan umum. Bahkan dalam hadis lain sama, tidak beriman lain lima hadap, tidak beriman di antara kalian semua, kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhihi, sehingga kamu mencintai saudaramu sendiri, kama yuhibbu li nafsi, seperti halnya mencintai diri kita sendiri. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa indikasi keimanan, keberimanan seseorang itu adalah bagaimana seseorang itu mempunyai sikap bisa atau tidak memberikan manfaat kepada orang lain, mampu atau tidak, bisa atau tidak, berusaha atau tidak untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain,
meringankan beban orang lain, mementingkan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Banyak cerita orang yang ibadahnya kurang tetapi karena mempunyai kepedulian dan kepekaan sosial yang sangat tinggi sehingga orang itu dicatat sebagai ahli surga. Salah satu cerita yang sering kita dengar ketika Rasulullah SAW berada di hadapan para sahabat. Para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah selain engkau yang akan masuk surga?" Rasulullah berkata, orang yang mempunyai ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan cintanya kepada Allah. Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau begitu hanya para ulamakah, hanya para walikah yang akan masuk surga?" Karena para wali dan para ulama yang indikasi ketulusannya dalam menjalankan cinta kepada Allah sangat terlihat. Kata Rasulullah, tidak. Siapapun orang berhak untuk masuk surga, tapi dengan catatan karena ketulusan, keikhlasan dan kecintaan kepada Allah, bukan hanya dengan menjalankan ibadah ritual saja. Lalu Rasulullah SAW mengisahkan ada dalam suasana yang sangat kering, suasana musim kemarau. Kemudian datanglah seekor anjing. Anjing itu menjulurkan lidahnya. Anjing itu kotor, kumuh, penuh dengan kumis. Kemudian anjing itu ada di depan rumah seorang ulama besar. Dan ulama besar itu melihat anjing itu dengan cepat mengusirnya. Setelah diusir, anjing itu keluar dari sebuah kampung itu, tiba-tiba menemukan sebuah sumur. Dan di sumur itu anjing dalam keadaan haus, tidak berdaya, hanya minum yang akan menyelamatkan nyawanya. Kemudian anjing itu juga tidak berdaya untuk mengambil air. Lalu datanglah seorang perempuan, dan perempuan itu seorang pelacur yang tiada hari kegiatannya kecuali dengan berlacur. Karena melihat kasihan seorang perempuan pelacur itu melihat anjing yang sedang kehausan, lemah seperti itu, maka bajunya disobekkan, kemudian gaunnya pun juga dibentuk menjadi sebuah alat untuk mengambil air dan mengambil air dari sumur, dan air sumur itu diberikan ke seekor anjing. Kata Rasulullah, kata Allah, "Wahai malaikat, catatlah seorang pelacur itu akan masuk surga." Saya tidak tahu dan tidak mau tahu apakah cerita ini fiktif atau cerita ini sahih, cerita ini benar apa adanya. Tapi yang terpenting bukan materi ceritanya, tapi pesan moral yang harus kita ambil. Betapa pentingnya kita membangun pribadi kita yang mempunyai karakteristik isariyah, memperhatikan kepentingan orang lain, jangan memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Bagi orang-orang yang hanya memperhatikan kepentingan, mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, bukan hanya merusak lembaga, bukan hanya merusak lingkungan, bukan hanya merusak aturan, tetapi akan merusak dirinya sendiri. Inilah pesan kenapa kita dianjurkan sholat berjamaah. Yang disebut dengan Bisaki wa Isri dan 27 derajat itu bukan berjamaah seperti ini saja, tetapi pesan dari keberjamahan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mengabdikan diri, berkhidmat, membangun masyarakat, beribadah kepada Allah di lembaga yang kita cintai ini, saya yakin semuanya mempunyai mental atau sikap atau karakteristik isariyah, bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja. Dengan bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja, menghilangkan, menghilangkan kepentingan diri di atas kepentingan orang lain. Inilah jalan yang terbaik untuk menuju kesuksesan kita, baik di dunia dan akhirat nanti. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sekalipun singkat ada guna dan manfaatnya. Marilah kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim
اللهم لا تجعلنا من القوم الجاهلين ولا تجعلنا من القوم المشركين ربنا لا تجعلنا من القوم المنافقين ولا تجعلنا من القوم الفقراء والمساكين اللهم بارك حياتنا بشفاعة القرآن الكريم وببركة كلامك القديم وأمتنا بحسن الخاتمة وادخلنا ووالدينا إلى جنة النعيم بشفاعة حبيبك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.